fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks, serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Unsur lingkungan hidup dibagi menjadi tiga. Yang pertama, unsur biotik. Unsur biotik adalah unsur-unsur makhluk hidup atau benda yang dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan, seperti bernafas, menggunakan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua, unsur abiotik adalah unsur-unsur alam berupa benda mati yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Unsur abiotik adalah tanah, air, cuaca, angin, dan sinar matahari. Yang ketiga, yaitu unsur sosial budaya, merupakan bentuk penggabungan antara cita, rasa, dan karena manusia yang disesuaikan atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam setempat. Yang termasuk unsur sosial budaya adalah adat istiadat serta berbagai hasil penemuan manusia dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Jenis-jenis lingkungan ada dua jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami yaitu lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya gunung, hutan, danau, dan laut. Yang kedua yaitu lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia yang sebelumnya sudah direncanakan. Contohnya gedung sekolah, pasar, dan taman. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan hidup dapat dikarenakan proses alam dan aktivitas manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat proses alam. Kerusakan lingkungan hidup oleh alam yang terjadi secara hebat sehingga mengalami kerusakan lingkungan. Peristiwa alam tersebut antara lain letusan gunung, badai, banjir, tanah longsor, dan kemarau panjang. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan hidup karena manusia. Karena aktivitas manusia, beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi antara lain pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Hal ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi di seluruh kawasan dunia. Berbagai permasalahan lingkungan tersebut yaitu yang pertama pemanasan global, yang kedua pencemaran lingkungan berupa pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Yang ketiga yaitu punahnya keanekaragaman hayati, baik itu tumbuhan atau satwa liar. Yang keempat yaitu penggundulan hutan dan deforestasi. Manfaat lingkungan. Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman, dan sejahtera. Berbagai manfaat dari lingkungan alam terhadap manusia, beberapa diantaranya adalah yang pertama, media penghasil bahan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, manfaat alam menyediakan berbagai sumber obat-obatan, oksigen, wisata, dan pendidikan. Yang ketiga, sumber bahan mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu contohnya yaitu dengan menyapu halaman rumah agar lebih bersih dan nyaman dipandang mata. 2. Melakukan penghijauan, yaitu dengan menanam tanaman di sekitar kita, sehingga karbon dioksida yang dihasilkan dapat ditukar dengan oksigen. Dengan begitu, kita dapat mencegah global warming.
Ketiga, konservasi air sederhana, yaitu dengan menggunakan air secukupnya pada saat mencuci tangan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air sisanya untuk menyiram tanaman. Menyiram tanaman agar dapat tumbuh dan menjadi segar. Membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih. 6. Mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya, yang pertama, tidak lagi memakai sedotan plastik. 2. Menggunakan botol minum sendiri. 3. Membawa tas belanja saat belanja di toko. Dan yang keempat, lakukan daur ulang sampah plastik. 7. Hemat energi. Salah satu contohnya yaitu dengan menghemat listrik, dengan mematikan lampu yang tidak terpakai dan menggunakan alat elektronik seperlunya saja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.